Gosip, Alessandro Magnoli kini negatif COVID-19 dan segera berkuat. Raksasa Serie A AC Milan mengumumkan bahwa beknya yakni Alessandro Magnoli sudah negatif COVID-19 dan siap berlatih lagi dengan rekan-rekannya. Kabar ini tentu saja menjadi kabar yang sangat bagus bagi AC Milan. Sebab mereka sebelumnya mendapatkan sejumlah berita buruk secara bertubi-tubi. Milan sebelumnya ditinggal oleh Simon Kjaer karena cedera lutut, ia harus absen lama dan diperkirakan baru bisa main musim depan. Lalu bek andalan lainnya, Fikayo Tomori cedera lutut juga, ia harus menjalani operasi dan belum bisa dipastikan kapan bakal merumput lagi. Alessandro Magnoli sendiri harus menepi dari 2 laga AC Milan di pentas Serie A, ia tak bermain di laga lawan AS Roma dan juga Venezia. Pada hari Senin ini, AC Milan mengumumkan bahwa Romagnoli akan bisa segera bermain lagi. Sebab dari tes terbaru, ia telah negatif COVID-19. AC Milan mengumumkan bahwa Alessandro Magnoli telah dites negatif COVID-19. Alessandro telah pulih dan akan siap dipilih staf teknis mulai besok. Demikian pernyataan dari Milan. Bek AC Milan Fikayo Tomori sebelumnya sudah sukses menjalani operasi pada lututnya. Ia dioperasi pada tanggal 15 Januari 2022 kemarin. Usai operasi, Tomori langsung mengeluarkan pernyataan via akun Twitter pribadinya. Ia berterima kasih kepada fans Milan atas doanya dan bertekad untuk bisa kembali ke lapangan secepatnya. Operasi yang sukses hari ini bertekad untuk kembali ke lapangan sesegera mungkin. Terima kasih semua atas pesan dukungan Anda, tulis Tomori. Sayap kiri Milan terbaik di Eropa, begini komentar Pioli. Rossoneri bakal menghadapi Spezia pada Giornata ke-22 Serie A dengan harapan bisa melanjutkan rekor 100% kemenangan mereka pada tahun 2022 ini setelah berhasil menundukkan AS Roma dan Venezia pada laga sebelumnya. Il Diavolo telah menghadapi Genoa tengah pekan kemarin di Coppa Italia dan meski akhirnya memenangkan laga dengan skor 3-1, mereka memerlukan perpanjangan waktu untuk melakukannya. Karena itulah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki meski banyak sisi positif yang disorot, salah satunya adalah performa sayap kiri klub. Berkat penampilan luar biasa Hernandez dan Leao, banyak pihak mulai menyebut Milan menjadi salah satu klub yang memiliki sayap kiri terbaik di Eropa, mengingat banyak gol mereka terlahir dari area tersebut. Saat berbicara di konversi pers jelang laga kontra Spezia pada minggu kemarin, Pioli pun membahas mengenai persoalan tersebut. Ini adalah perbandingan yang sulit, jangan lupakan Rebi, kami selalu sangat kuat. Sekarang lawan-lawan mengenal kami lebih baik sehingga kami harus memvariasikan posisi kami. Theo menjadi lebih komplit karena dia bergerak lebih ke dalam lapangan dan bergantian dengan Leao dan Rebic. Mereka masih berkembang cepat dan bisa berkembang lebih pesat. Mereka sudah berada di level yang tinggi tapi mereka masih bisa berkembang, ucap sang manajer. Pioli beri tanggapan soal masa pemulihan cedera Tomori. Rossoneri bakal menghadapi Spezia pada Giornata ke-22 Serie A dengan harapan bisa melanjutkan rekor 100% kemenangan mereka pada tahun 2022 ini setelah berhasil menundukkan AS Roma dan Venezia pada laga sebelumnya. Kendati demikian, upaya Milan tak akan mudah mengingat mereka harus melakukannya di tengah krisis lini pertahanan menyusul cedera lutut yang dialami Tomori dalam pertandingan melawan Genoa pada babak 16 besar Coppa Italia Jumat dini hari lalu, hingga memaksanya masuk meja bedah dan menepi selama 1 bulan. Belakangan ini muncul spekulasi bahwa pemain internasional Inggris tersebut mungkin akan bisa pulih lebih cepat untuk big match kontra Inter awal Februari mendatang seperti yang dilakukan legenda Italia Franco Baresi pada Piala Dunia 1994. Kini Pioli pun turut angkat bicara mengenai isu seputar pemulihan bek tengah andalan tersebut. Jika itu terserah padanya, dia akan bermain besok. Operasi biasanya memakan waktu 4 pekan, waktunya kira-kira itu. Kita akan lihat nanti, operasi berjalan dengan baik, ini merupakan kali pertama dia mengalami cedera seperti ini. Apakah akan perlu waktu 4 pekan atau lebih atau kurang, terlalu dini untuk membicarakannya. Tutur sang manajer soal pemulihan Tomori dalam konferensi persnya jelang pertandingan melawan Spezia. Ungkap posisi favorit, Pioli puji fleksibilitas Florenzi. Sejak David Calabria mengalami cedera, Florenzi mendapat jatah waktu bermain yang lebih banyak bersama Rossoneri. Dalam beberapa pertandingan terakhir ia justru menjadi salah satu pemain kunci klub. Musim ini, pemain internasional Italia tersebut telah mencatat total 19 penampilan bersama Milan di semua kompetisi. Dengan 6 laga terakhir Serie A, ia menjadi starter. Ia juga sempat melawat 8 penampilan akibat cedera yang berarti ia mungkin bakal mendapat lebih banyak peluang. Kendati demikian, baru dalam sekitar 5 pertandingan terakhir bek kanan 30 tahun tersebut mampu menemukan ritmenya. Dengan golnya melalui tendangan bebas lewat ke gawang Empoli, ia pun berhasil memenangkan hati fans dan penampilannya cenderung meningkat sejak saat itu dengan mempertontonkan performa solid di kedua fase permainan.
Saat berbicara dalam konferensi pers jelang duel kontra Spezia minggu kemarin, Pioli pun memuji Florenzi atas performanya bersama Rossoneri. Ia juga mengungkapkan posisi favorit sang pemain perlu waktu sejenak lantaran ia mengalami cedera. Pertama-tama saya memainkan sedikit lebih naik, tapi dia merasa lebih baik di peran fullback. Dia sangat cerdas, dari sudut pandang teknis dia merupakan pemain level tinggi. Dia adalah pemain yang sangat fleksibel, mudah dimainkan dan membantu kedua fase permainan tim, ujar Pioli.